apabila telah mendapati tetanggamu mendapatkan musibah, maka hendaklah kamu menziarahinya. Menziarahinya itu artinya melembutkan hatinya supaya sabar, supaya senang. Kalau orang mendapatkan musibah pasti kalau dijenguk senang. Dan habis selesai. Kemudian hak lain tetangga yang lain adalah apabila kamu membuat bangunan, maka janganlah kamu meninggikan bangunan kamu di atas bangunan tetangga-tetanggamu, sehingga bangunan kamu menghalangi masuknya angin ke rumah. Hadis Nabi. Janganlah kamu membangun sesuatu yang gara-gara bangunan kamu itu angin terhalangi masuk ke rumah. Kemudian janganlah kamu menyakiti tetangga kamu dengan bau harumnya masakan kamu, kecuali kalau kamu memberikan sedikit dari masakan kamu. Menyakiti hati tetangga. Ini Allah SWT inilah salah satu hak tetangga. 1, 2, 3, 4, ada 9. Kemudian Imam Haythami telah meriwayatkan dari riwayat lain bahwa kisahnya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau disakiti oleh tetangganya. Apakah apa yang dilakukan oleh Sayyidina Muhammad? Imam Abu Nuaim telah meriwayatkan dari kitab Ma'rifat dari Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya disakiti oleh tetangga saya." Maka Rasulullah bersabda, "Sabar, isbir, sabarlah." Kemudian Sayyidina Muhammad ibn Abdullah tadi mengatakan yang kedua kalinya, "Ya Rasulullah, saya disakiti oleh tetangga saya." Maka nasihat beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Isbir, sabarlah." Kemudian beliau mengulangi 3 kalinya, "Ya Rasulullah, saya ini disakiti oleh tetangga saya." Maka Rasulullah bersabda yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "Hendaklah kalau begitu hendaklah kamu kembali ke rumah kamu dan mengambil harta kamu, kemudian lemparkanlah harta kamu itu ke jalan yang sempit atau pasar." Ini bukti bahwa saking jengkelnya ini. Maka ketika ada yang datang kepada kamu, maka ucapkanlah kepada dia, "Wahai orang yang datang kepada harta-hartaku, itu saya ini menunjukkan harta-harta saya dilempar ini karena saya ini disakiti oleh tetangga-tetangga saya." Maka kalau kata Rasulullah, kalau kamu sedang melakukan hal tersebut, maka tetangga kamu itu sudah akan mendapatkan laknat dari apa yang kamu kerjakan. Jadi ini bagi orang yang mendengarnya, Rasulullah sabda, bagi orang yang mendengarnya, janganlah kamu menyakiti tetangga kamu. Kalau saking jengkelnya orang yang kamu sakiti itu, sehingga sampai harta yang di rumahnya dia lemparkan, sampai dia mengadu kepada orang asing, "Hai orang asing, saya ini disakiti oleh tetangga saya," maka pasti akan mendapatkan laknat orang yang menyakiti tetangganya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir," barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Falyukrim jarahu. Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Falyukrim dhaifahu. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau ngomong berkata yang baik, kalau tidak bisa perkara yang baik, maka hendaklah diam. Jangan ngalur ngidul. Falyakul khairan aw yaskut. Hendaklah kamu berkata yang baik atau diam. Allah SWT inilah cerita sahabat radhiyallahu anhu dan sabda Rasulullah SAW bagaimana hak-hak tetangga. Yang penting hadirin, karena kita ini hidup dengan sekeliling kita tetangga, kanan kiri kita, depan kita, belakang kita. Jadi kalau kita tidak tahu apa hak-hak tetangga, maka dengan sendirinya kita tidak sadar kita nyakiti tetangga kita. Sehingga sampai Rasulullah SAW sabda, kalau kamu tidak sabar, hendaklah kamu berbuat seperti tadi, sehingga kita mendapatkan laknat tanpa disadari kita dilaknat.
hak tetangga tadi, apabila sakit dijenguk, apabila ada yang meninggal maka sampai mengantarkan ke kuburnya. Kemudian apabila dia mempunyai sesuatu maka pinjamkanlah. Apabila dia mempunyai keburukan maka tutupilah. Apabila dia mendapatkan kebaikan maka kamu ikut senang. Ini tanda-tanda kita punya hak tetangga. Apabila dia mendapatkan musibah, hendaklah kamu menziarahinya. Yang ketiga, yang sering ini, yang terakhir yang sering kita lakukan, apabila kamu mendapat membangun bangunan, maka janganlah kamu membangun di atas bangunan sehingga gara-gara bangunan kamu itu angin menghalangi masuk ke rumah. Dan yang terakhir kata Nabi, hak tetangga yang terakhir adalah janganlah kamu menyakiti dengan bau masakan kamu. Masak kambing misalnya, masak kari, minimal sampai umumnya kalau baunya itu tidak tercium lagi. Nah itu sudah nggak dapatkan hak tetangga. Kalau 1-2 rumah dari samping kita insya Allah masih terbau. Jadi haknya kita memberikan walaupun sedikit, biar tidak kecewa kata Nabi. Allah SWT, kita hidup di dunia ini, yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah teman kita dalam kehidupan. Kalau teman-teman kita baik maka pasti kita akan baik. Tapi kalau teman-teman kita buruk pasti akan buruk. Makanya ada iman namanya iman suasana. Kita iman suasana. Tapi kalau iman para sahabat iman dari hati benar. Tapi kalau kita masih iman suasana, maka kita ini dengan suasana baik kepada tetangga-tetangga kita, insya Allah kita akan baik. Insya Allah dia. Semoga Allah SWT berikan kita taufik, kemuliaan kita, kebahagiaan kita, dan kita diberi kepahaman untuk selalu mengamalkan apa yang diamalkan para sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin nasta'inuka min sharri ma sta'anaka min Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal anbiya wal mursalin والصالحون أنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.